Salam bahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Saya berharap pada hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara senantiasa bahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti biasa, kami saat ini dalam proses pendinginan setelah jalan sehat, sepeda sehat di Stadion Maguwarjo ini mengelilingi atau berputar, jalan sehat sekali, kemudian sepeda sehat istri saya 5 kali, saya 8 sampai 9 kali. Satu putaran itu 700 meter. Jadi kalau bisa 8 kali sudah 4 kilo sudah cukup bagi kami yang sudah menginjak mau 60 tahun. Jadi saya tidak memforsir diri, olahraga sehat, yang penting sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi yang terukur dan juga bisa membuat suasana bahagia. Kemudian seperti biasa di saat proses pendinginan kami hendak sharing pengalaman kehidupan, pengalaman hidup kami dan khususnya hidup saya. Saudara-saudaraku, jikalau pada hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sudah merasakan hidup bahagia, hidup damai sejahtera, merasakan indahnya hidup ini, saya ikut bersyukur dan memang seharusnya seperti itu. Jadi bagaimana hidup ini bisa bahagia, bisa merasakan indahnya hidup ini dengan damai sukacita, damai sejahtera. Itu adalah tujuan hidup kita. Tetapi apabila saudara-saudaraku saat ini masih belum merasakan damai sukacita, belum merasakan damai sejahtera, belum merasakan bahagia, hidupnya merasa belum sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana, jangan putus asa, tetaplah berharap, saudara-saudaraku. Barangkali saudara-saudaraku akan mengatakan kepada saya bahwa mengatakan itu gampang, berkata itu mudah. Saudara-saudaraku, bahwa saya pernah mengalami kehidupan yang tidak damai sejahtera, hidup yang tidak bahagia. Saudara-saudaraku, saya 8 tahun secara berturut-turut di masa muda saya, itu saya depresi, saudara-saudaraku. Kondisi depresi yang 8 tahun berturut-turut itu, saya seperti robot hampa dan berpengaruh sampai hidup saya, sampai tua, sampai saya pensiun, itu sangat berpengaruh. Kemudian saat saya pensiun, saya mengalami berbagai sakit penyakit kronis, saudara-saudaraku. Saya ada tumor usus, dipotong 1 meter usus saya, serangan jantung, asam urat, sesak napas, operasi batu ginjal, alergi, dan berbagai hal pernah saya alami. Jadi apa yang saya sampaikan karena memang pengalaman hidup saya. Bagaimana agar saya bisa tidak putus asa? Saudara-saudaraku, hidup itu lebih berharga daripada penderitaan, problematika. Hidup itu lebih berharga daripada kepedihan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita jaga hidup ini. Di saat Anda mengalami kegagalan, di saat Anda mengalami keterpurukan, di saat Anda masih merasa hampa hidupnya, masih merasakan kegersangan, maka mulailah melihat mengapa itu bisa terjadi. Karena iblis itu bisa menggunakan berbagai cara, bisa menyerupai malaikat terang, bisa seperti malaikat terang mencobai kita dengan berbagai keberhasilan duniawi, dengan kesenangan duniawi. Tetapi juga iblis bisa menggunakan cara-cara menyusup di dalam kegiatan aktivitas kerohanian pelayanan kita, saudara-saudara. Dan yang ketiga, iblis bisa menggunakan hidup kita dibuat terpuruk, dibuat gagal sehingga kita putus asa. Dan kemudian
kita tidak menghargai hidup ini. Oleh karena itu, marilah ketika saudara-saudaraku saat ini masih belum merasakan damai sukacita, masih merasa hampa, gersang, masih merasa ada kegagalan dalam hidup, marilah kita coba. Apakah ada di dalam diri kita ada ikatan kutuk, ada roh-roh perjanjian di masa lalu, atau juga karena kesalahan dosa-dosa kita. Jadi ketika hidup kita memang belum taat dan setia, hidup kita masih belum mengakar, kita ibarat ranting, belum mengakar dalam pohon kehidupan, belum mengakar pada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hal itu juga bisa terjadi. Jadi apabila kehidupan saudara karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan, dan juga ada ikatan kutuk, maka saudara-saudaraku, saat ini hal yang paling penting adalah marilah kita rendah hati bahwa kita bukan manusia sempurna. Kita mau mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kesalahan nenek moyang kita, leluhur kita yang mungkin memang pernah melakukan perjanjian dengan iblis melalui ritual-ritual, karena pada saat masa lalu leluhur atau nenek moyang kita melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan popularitas, karisma, mendapatkan cinta dan sebagainya. Dan itu harus diputus dengan kesungguhan, dengan pengakuan dosa, mohon ampun, bertobat di hadapan Tuhan dengan totalitas. Dan ketika kita sudah mau mengakui kesalahan, mengakui dosa-dosa, bertobat dan mohon ampun, yang kedua, relakan, lepaskan, hapuskan segala akar kepahitan di dalam diri kita. Segala dendam, benci, dengki, iri, kesombongan, ketamakan, kerakusan, mudah marah, mudah tersinggung, hal-hal yang pahit-pahit, hal-hal yang negatif, segera lepaskan. Dan ketika hati kita sudah bersih dan kita sudah mohon ampun kepada Tuhan, bertobat, dan kita kemudian berpegang pada pohon kehidupan, pada Tuhan Yesus Kristus, kemudian jalanilah hidup ini dengan apa yang ada. Tidak usah minder, tidak usah malu, berjuanglah sejak awal dengan apa yang ada, dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan hidup dalam jalan Tuhan dan hidup lurus. Dan setelah itu, hiduplah selalu dekat, melekat dengan Tuhan, yaitu setiap pagi berdoa, penyembahan, melakukan pujian dengan pujian, mendengarkan, membaca firman Tuhan, dan hidup dengan perbuatan. Iman harus dengan perbuatan, karena iblis pun percaya dengan Tuhan sampai bergemetaran. Maka kita bisa percaya pada Tuhan Yesus Kristus, tapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan kehendaknya, dengan perintahnya, yaitu sia-sia. Maka kemudian sekali lagi saya katakan, ketika kita sudah mengakui segala salah, sudah mohon ampun dan bertobat, kemudian hidup melepaskan segala akar kepahitan, segala sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat duniawi, dan kemudian hidup taat dan setia kepada Tuhan, menjalani hidup dengan hal-hal yang positif, dan juga semua demi kemuliaan nama Tuhan, dengan kerendahan hati. Lepaskan segala kesombongan, segala atribut-atribut bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan bermanfaat bagi orang lain, bagi sesama. Jika itu sudah kita lakukan, percayalah bahwa hidup kita akan damai sejahtera, bahagia, dan akan berkenan di hadapan Tuhan, mendapatkan pengharapan surgawi. Salam bahagia, tetap semangat, jangan putus asa. Tuhan memberkati. Terima kasih. Takut sedikit. Oke. Angkrang di leher. Takut.